Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudaraku pekerja TPK dan Diniyah dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah ya rabbil alamin wa syukurillah, sedikit menginformasikan atau memberitahu kepada kita semua, yaitu tentang kesulitan atau penyakit yang ada di aplikasi Sibdar itu, sehingga mengupload berkas-berkas untuk persyaratan masuk di Sibdar itu tidak bisa diupload dengan sempurna. Karena di situ setelah kita masuk dan daftarkan operator lembaga masing-masing, diisi semuanya profil, identitas dan yayasan, ya, nama yayasan. Kemudian setelah kita klik daftar, masuk kembali di email operator tersebut, maka terdapatlah satu penyakit, ya. Terdapat satu penyakit, itu yang disebut dengan bahasa sekarang adalah penyakit kuning. Ya, penyakit kuning, ya. Jadi penyakit kuning ini yang menghalangi sehingga semua berkas yang 12 berkas yang sudah di PDF-kan yang akan kita upload untuk masuk persyaratan Sibdar itu, maka tidak bisa terhapus, tidak bisa terjawab dan tidak bisa diupload. Karena itu satu gejala, ya, penyakit yang itu disebut dengan penyakit kuning. Nah, sehingga alhamdulillah setelah kami pelajari selama setengah hari, ya, kita kotak-katik berkas tersebut. Aplikasi itu ternyata alhamdulillah ketemu juga yang namanya penyakit kuning tersebut. Oleh karena itu, bagi teman-teman sahabat yang serba bingung dan serba kesulitan, silahkan tonton video ini dengan baik sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen supaya tidak tertinggal semua informasi. Kami dari Ketua Pekerja sudah berusaha untuk membantu kita semua, sehingga alhamdulillah jalan untuk menghilangkan penyakit kuning di Sibdar tersebut maka sudah kita temukan dengan satu titik dan satu pekerjaan. Oleh karena itu silahkan bagi sahabat-sahabatku, saudaraku pekerja TPK Lombok Timur, silahkan tonton video ini sampai selesai, sehingga kita akan bisa mengupload dan kita tahu di mana letak tersembunyinya satu penyakit kuning ini. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat pekerja dari manapun Anda berada yang masih kesulitan, silahkan, ya, ditonton video ini sampai selesai supaya berkas kita semua bisa terupload dan tidak ada gangguan penyakit kuning di uploadan berkas tersebut. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, kemudian tonton sampai selesai. Terima kasih, selamat menonton dan selamat mengerjakan. Semoga sukses. Kami atas nama Ketua Pekerja Kabupaten Lombok Timur mendukung supaya kegiatan ini bisa sukses dan selesai sampai hal-hal yang perlu kita selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pekerja Lombok Timur, ini aplikasi Sibdar, ya, yang sudah bisa masuk atau sudah bisa login dengan sudah mendaftarkan email. Kalau sudah terdaftar emailnya, tinggal diklik login saja, ya. Tinggal klik login, kemudian akan muncul nanti
email yang sudah didaftar ya di SIBDAR ini. Kemudian setelah itu baru diklik validasi atau captcha-nya dengan huruf besar. Oke, huruf D A 3 W. Nah, ini diklik, kemudian di login. Ini kalau sudah masuk ya, sudah masuk daftar dengan menggunakan email operator. Ya, kita contohnya klik. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah di sini sudah masuk operatornya ya, atas nama Mawatul Solihah Kaili, operator daripada TPQ Nurul Hikmah. Nah, setelah itu baru kita mencari di sini. Nah, kita coba cek dulu dari data lembaga. Nah, sebelum melihat semuanya, kita lihat status lembaganya atau TPQ-nya dulu, saudara. Kita klik sini, kemudian kita tunggu ada prosesnya. Nah, ada proses, tunggu. Ini kalau seperti ini mau yang kencang dia punya wave ya. Nah, di sini muncul ya. Jadi sini ada warna kuning, ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kemudian ada warna kuning. Nah, di sini kuning, ini penjelasannya belum lengkap, profilnya belum lengkap, kemudian unggah berkasnya nanti. Nah, ini masih kuning. Kalau ya seperti ini masih kosong semuanya, saudara, belum mengupload dan atau belum disetujui. Nah, kemudian kita kembali ke data lembaga atau data TPQ. Nah, kita periksa dulu data profilnya. Kita klik ya. Ini mau besar dia punya kuota ya. Nah, kita klik data. Bentar ya, klik data. Masih loading, saudara. Ya, masih loading. Ya, oke sahabat. Ya, kita coba lagi. Kita klik data lembaga ya, data TPQ. Nah, di sini ada pilihan, ada profil, ada berkas yang diunggah, kemudian ada status. Nah, ini kita lihat statusnya apakah sudah lengkap semuanya. Nanti kalau sudah warna hijau semuanya, maka itu sudah terisi semuanya. Oke, sekarang kita lihat di data profilnya, saudara. Ya, data profilnya kita klik. Nah, ini muncul. Nah, dari pertama kita akan isi data profil ya, dari kita isi semuanya ini ya. Jadi nama lembaga, kalau NPS-nya dikosongkan ya, ditaruh nomor 0. Nah, kemudian ada jenjang diisi ya, jenjang TPQ telah terutama pendidikan Al-Quran. Kemudian di sini ada status lembaga ya, ini ada kita pakai swasta. Kemudian tanggal berdirinya Masehi, kemudian disamakan dengan tanggal berdiri bulan Islam ya, Hijriah 1430 Hijriah. Ini harus sesuai. Nah, kemudian nomor di sini, nomor SK ini adalah nomor SK yang ada di lembaganya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada afiliasi, apakah lembaga itu bernaung di NW atau NWDA atau Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, kemudian metode ini harus menggunakan metode apa, tergantung apa yang kita laksanakan di lembaga kita masing-masing, Iqra dan Al-Quran, tajwid dan sebagainya. Nah, kemudian lembaga pembina. Nah, pembinanya itu tergantung di mana apa pembinanya. Ya, kita terserah kita mau apa, Al-Muhajirin atau kita punya lembaga yayasan. Kemudian di sini sudah terisi Nusa Tenggara Barat dan Lombok Timur. Kemudian kecamatan sudah terisi, kemudian desanya keluar. Ini alamat, kemudian RW kosongkan kalau nggak ada, kemudian nomor kode pos. Nah, kemudian di sini titik koordinat. Nah, di sini tinggal kita klik saja, di sini akan muncul sendiri. Nah, kemudian selanjutnya nomor HP. Di sini ada nomor HP lembaga operator ya, nomor HP-nya di sini. Nomor HP, kemudian email yang dipakai ini email operator. Kemudian nomor WhatsApp-nya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, setelah tersimpan dan nanti ada warna hijau. Kemudian setelah itu kita lari ke pengelola ya, pengelola. Ya, siapa nama pengelolanya? Kita tulis namanya
Di sini contohnya Asrudin. Nah, kemudian ada gelar depannya, kalau nggak ada dikosong, tulis nol. Ada gelar depannya, kalau nggak ada silakan dikosongkan. Nomor KTP. Nah, ini nomor KTP-nya harus sesuai nomor KTP-nya. Kita nomor KTP 52. Ya, bentar. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tulis nomor NIK ya, atau nomor KTP. Ya, kita copy nomor KTP kepalanya ya, atau ketuanya. Nah, setelah itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan kita tulis, kemudian PNS atau non PNS. Jadi kalau swasta kita non PNS. Ya, kemudian ke pendidikan terakhir kepala lembaganya. Kalau dia lulusan SMA, kita klik SMA. Kalau dia lulusan SD, klik SD. Kalau tidak ada ijazahnya, klik tidak ada ijazah. Nah, kemudian kompetensi bidang adalah Al-Quran. Kemudian nomor HP ya, nomor HP ketua ya, nomor HP ketua ya. Kembali nomor HP ya, nomor HP ketua lembaga atau kepala lembaga. Oke, kita copy nomor HP-nya ya. Kemudian email ya, email lembaga ya, email lembaga atau email operator. Kita cari copy ya. Oke, ini email ya, emailnya kita copy. Kemudian kita kembali tempat yang tadi, emailnya kita pakai email lembaga atau kepala. Oke, sudah. Kemudian tanggal mulai mengajar ya, kita pakai sesuai dengan SK ya, sesuai dengan SK. Kita lihat SK-nya di sini. Nah, 3 Juli ya, tanggal mulai mengabdi atau mengajar 3 Juli 2021. Oke, kita lihat kembali ya, 03 07 2021 ya, 2021. Nah, ini tempat mengabdinya, tanggal mulai mengabdi 03/09/2021. Kemudian setelah semua tersimpan, kita cek di atas mana yang masih kurang, yang belum diisi. Dan setelah itu baru kita simpan ya, kita simpan. Oke, kita simpan, kita tunggu masih proses. Oke, sudah data pengelola LPK, TPK sukses disimpan. Oke, setelah itu kita kembali ke aset yayasan ya, kita klik ya, aset yayasan. Jumlah bangunan ya berapa ya, bisa kita pakai 1 ya, 1 bangunan. Kemudian hak milik, apakah kita di musola atau di masjid. Nah, kalau kita di rumah adalah hak milik sendiri ya, atau di musola atau masjid pakai hak guna, kita pakai milik sendiri. Oke, kita klik. Nah, kemudian luas tanah berapa. Nah, luas tanah berapa, bisa kita pakai berapa arah ya, contoh 100 meter ya. Ya, kemudian apakah pemilikan tanah ini ya di yayasan atau tidak. Kalau tidak, inilah milik pribadi atau sewa pribadi, tempat sendiri pribadi. Oke, klik pribadi. Kemudian berapa jumlah siswa. Nah, berapa jumlah siswa yang ada sesuai dengan data emis yang ada di situ. Oke, jadi jumlah siswa adalah di sini kita naikkan 39 ya, 39. Nah, kemudian kalau ada jumlah santri di tabel dinaikkan kosong ya, yang ada penyakitnya dikosongkan, yang dikasih 0. Kemudian jumlah ustadznya ya, jumlah ustadznya berapa, ustazah adalah 3 ya, 3, dinaikkan 3 ustadznya. Kemudian ada jumlah
statis di tabel kosong ya, tabel kosong ya, kita naikkan kosong ya, kosong. Nah kemudian data biografi apakah dataran rendah atau tinggi, kita klik di sini adalah tempatnya dataran rendah ya. Kemudian apakah geografinya pesisir batu, nah tergantung di mana tempat kita ya. Di tempat yang di sini adalah dataran tinggi, dataran rendah ya. Oke, sudah. Nah kemudian potensi ekonomi lembaga tersebut, apakah koperasi, UKM atau ekonomi syariah. Nah tergantung di sini adalah apakah koperasi, perkebunan, pertanian. Nah biasa tempat kita adalah pertanian. Oke, kemudian bagaimana bagian dari pondok pesantren tidak ya. Kalau tidak menaung di pondok pesantren tidak, kalau menaung ya. Kemudian nomornya bagaimana? Dikosongkan. Nah dikosongkan. Kemudian nama yayasan. Ya di sini ada yayasannya Darul, dikosongkan ya, atau ada Darul Muhajirin. Kemudian notarisnya 36 136. Nah kemudian alamat yayasan Jalan Pendidikan Mahmud Gumung Barat ya, sini oke ya pendidikannya. Kemudian setelah itu baru kita simpan. Sebelum disimpan silakan dicek dulu ya, kita cek di pertama mana yang sudah, yang belum. Cek ya, sudah. Kalau sudah ACC, sudah yakin terisi semuanya, nah baru kita simpan ya, klik simpan. Oke, kita tunggu proses. Nah ini data sudah tersimpan. Nah sudah tersimpan di data yayasan. Jadi identitas di lembaga sudah terisi, kemudian pengelolaan di yayasan lembaga sudah, aset yayasan sudah terisi. Oke guys, kemudian kita akan lihat statusnya ya. Kalau sudah terisi, tersimpan, kemudian kita lihat di data LVQ atau TPQ, kita lihat di sini. Nah kita lihat statusnya, status lembaga. Nah ya, jadi semuanya sudah lengkap. Nah sudah lengkap semuanya, di isian profilnya sudah lengkap. Yang belum terisi adalah unggahan berkas. Nah kalau sudah hijau seperti sudah lengkap data lembaganya atau profilnya, tinggal kita mengupload format-format atau berkas-berkas yang menjadi persyaratan masuk di Sibdar PK tersebut. Oke, sekarang kita lihat berkas yang mau diupload. Kita klik data lembaga. Nah kita lihat berkas, kita klik berkas ya, di sini berkas klik. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Itu sering terjadi sama teman-teman. Selama proses verifikasi dan validasi Anda tidak dapat melakukan perubahan. Nah di sini banyak kasus-kasus yang terjadi ya, kasus-kasus yang terjadi pada teman-teman lembaga dari kalangan lembaga LVQ. Di sini permasalahannya adalah di data lembaga atau di profil, itu yang perlu diperbaiki. Nah jadi kemarin kita sudah coba, ternyata bisa diupload. Nah ini kita lihat guys ya, kita coba sekarang untuk perubahannya. Ya kembali lagi, bismillahirrahmanirrahim, kepada sahabat-sahabatku pekerja TPQ Lombok Timur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu zahir dan batin dimanapun kita berada ya. Jadi sedikit ini ada sedikit permasalahan, tapi dampaknya sangat besar sahabat. Banyak teman-teman yang tidak bisa mengupload berkas karena ini tertutup dengan warna kuning ya, warna kuning, yaitu selama proses verifikasi dan validasi Anda tidak dapat melakukan perubahan data, katanya di sini. Nah ini jadi selama masih ada warna kuning seperti ini, berkas-berkas yang
kita sudah siapkan dan kita upload tidak bisa terbuka. Jadi bagaimana solusinya? Jadi alhamdulillah setelah kita pelajari, kami dari pengurus Pokja Kabupaten Lombok Timur, Ketua Pokja Lombok Timur sudah sedikit mencari di mana titik-titik keganjalan sehingga tidak bisa terupload data-data karena terhalang dengan adanya warna kuning. Baik para sahabat, silakan diperhatikannya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscriber, like dan komen ya, supaya tidak ketinggalan informasi sampai selanjutnya. Nah baiklah saudaraku, sahabatku Pokja Lombok Timur. Jadi tempat permasalahannya di sini adalah diperhatikan, kita lihat data LPQ, kemudian informasi, kemudian berada. Nah ini tiga-tiganya ini adalah dia punya fungsi. Kalau kita kotak-katik yang di sini nggak bisa kita kotak-katik, cuma ada satu tempat penyakitnya atau gejalanya sehingga tidak bisa terupload data-data yang kita upload. Baik, perhatikan, kita klik data yang ketiga ini adalah data LVQ ya. Kita klik di sini LVQ, kita klik, kemudian kita lihat dulu dari berkas tersebut atau kita lihat berkas LPQ, kita klik ya berkas LPQ. Nah masih seperti ini ya, tidak bisa. Nah tidak bisa, dia masih warna kuning. Oke baik, kita perhatikan, kita klik lagi, kita cari profil, kemudian berkas LPQ, kemudian kita lihat status ya, kita lihat status LPQ. Oke, kita klik ya, kita klik status ini. Nah kemudian di sini nanti ada kelengkapan ya, kelengkapan. Kenapa sudah lengkap? Karena sudah terisi profil di sini. Nah ini belum terisi karena ada ganjalannya. Oke, sekarang kita lihat ya saudaraku, sahabatku Pokja Lombok Timur. Jadi silahkan diklik di sini usulan pembaharuan ya, usulan pembaharuan. Jadi setelah kita klik di sini otomatis akan berubah ya, akan berubah dan hilang warna kuning yang ada di penguploadan berkas tersebut. Baik, kita klik di usulan pembaruan data, kita klik ya. Oke, nah akan muncul seperti ini. Nah ini kita klik di sini, kita tetap menggunakan aktivasi ulang, kemudian kita klik yang ini, ajukan pembaharuan. Nah ajukan pembaharuan, kita klik kanan. Oke, kita tutup, muncul seperti kita tutup. Oke, sekarang kita tutup, kita tunggu berapa menit, berapa detik akan muncul nanti perubahan data kita. Oke, sekarang kita seperti ini. Sekarang ini muncul seperti kembali, kemudian kita kembali upload ya, klik di sini ya, data LVQ. Kita tunggu aja sebentar ya, kita tunggu karena masih dalam proses saudara ya, masih proses karena paling tidak kita harus mempunyai WiFi yang sangat kencang ya. Kita lihat sebentar. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini kita klik ya, kita klik, nanti kita buka berkas ya, berkas LPQ ini insyaallah akan selamat ya. Kita klik di sini kembali, kita cek dulu, kita cek dari berkas tersebut. Oke, kita klik ya, kita tunggu berapa detik ya, berapa detik dan berapa menit. Kita klik karena ini kondisi situasi cuaca ya, cuaca yang tidak memungkinkan ya, karena cuaca mendung ya, jadi aplikasinya tidak terkendali ya. Diperhatikan, kita tunggu berapa detik saja. Nah alhamdulillah saudara, jadi setelah kita ada perubahan sedikit tadi, jadi semuanya bisa terkendali. Nah bisa dia ini kan, bisa terbuka aplikasi unggahan berkas. Nah jadi hilangnya warna kuning yang tadi itu karena ada satu penyakit atau kendala yang bikin tempat unggahan berkas itu tidak bisa terbuka. Jadi setelah kita pelajari, setelah kita
buka-buka di mana tempat dia pada penyakitnya, alhamdulillah bisa terbuka seperti ini. Jadi silakan teman-teman yang ada kesulitan silakan dibuka video ini dan pelajari sampai terakhir. Nah, silakan karena ini sudah ketemu penyakitnya, sudah ketemu di mana tempat titik-titiknya, sehingga bisa diupload untuk berkas kita dan hilangnya bisa hilang warna kuning yang tadi. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita saling berbagi ilmu dan jangan lupa nanti ya informasikan ke teman-temannya lain, sahabat lain, kirim video ini supaya bermanfaat semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.